kan Muslim juga nih. Gini, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Betul. Nah, berarti ketika berseru Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku, berarti orang Islam berseru kepada mayat nggak? Kalau saya mendalami, Bukan, sebentar, mau dijawab singkat. Berseru kepada mayat atau tidak? Abang Sungai Ladi Batam. Edis TV ya. Sebentar bro, Abang Sungai Ladi Batam, Anda Muslim? Ya, Muslim. Oh iya, silakan nyalakan kamera bro. Kameramu mana? Muslim kan? Silakan nyalakan kamera. Nah, gini kan enak kalau kayak gini kita diskusi kan? Iya, silakan, ayo diskusi. Gimana bro? Oh, diskusi. Cuman saya tertarik aja dia apa? Topik ya. Yesus Tuhanku. Tupik. Topik apa? Topik. Berat ini, pantesan masih Islam juga ini nih. Ya nggak apa-apa, lanjutlah, yuk. Topik bang, topik bukan topik. Topik itu nama orang bang. Nah, ya karena saya orang Kalimantan, memang gitu bahasanya. oh begitu, orang Kalimantan, oke. Gimana, Muslim tapi bang? Bahasanya agak tapi abang Muslim? kalau bahasa Indonesia. Ya, tapi abang Muslim? Saya mualaf. Oh mualaf. Nah ini tadi kan ada yang ngomong kan? Tadi ada yang ngomong nih. Kenapa kamu ngurusin iman orang nih? Salah satunya adalah, nah untuk mencegah yang begini-begini nih. Nah, aku boleh tanya nggak nih bang? Karena saya tahu dia ini ya karena tidak minim pengetahuan lah. Jadi saya nggak usah yang tinggi-tinggi. Alasan kenapa Abang Sungai Ladi ini mualaf tuh apa? Satu, saya jujur diri sendiri. Saya dulu itu jahat. Dulu jahat. Alasannya mualaf kenapa? Di istilah kata, saya waktu di mohon maaf, saya dulu Katolik. Oh Katolik, iya banyak saya dengar-dengar dari umat Katolik itu mualaf. Makanya saya tanya ini, sebab musababnya itu apa? Sebabnya gini, saya ketemu dengan istri saya orang Muslim. Oh, berarti gue pengen nikah doang. Berarti alasan mualaf ini nikah. Tunggu, Coba silakan lanjut ya. Sebelum nikah, memang ada terketuk di hati itu untuk masuk Muslim, tapi belum ada untuk apa perantaranya untuk masuk Muslim. Tapi gini banyak orang pindah agama. Ada orang pindah agama dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam, dari mana-mana. Jadi gini. Itu saya bedakan menjadi dua golongan ya Bang Sungai Ladi. Gini, pertama-tama dia pindah agama atau dia berganti agama karena betul-betul dia belajar. Yang kedua karena ada ikut kepada istri atau kepada suami. Seperti itu. Ya. Nah biasanya nih orang yang pindah agama karena ikut kepada suami atau istri, nanti satu saat dia akan meninggalkan agama itu karena kecewa terhadap suami atau istrinya. Ini terjadi berkali-kali. Itu ada yang terjadi kalau memang enggak sering karena saya teliti gini. Saya kasih contoh siapa misalnya artis gitu pindah agama karena ikut suaminya. Nah nanti setelah cerai pindah lagi agamanya. Bukan pindah, balik lagi. Makanya saya bilang ini sebenarnya orang-orang seperti itu adalah hamba hawa nafsu seperti itu. Itu istilah kata belum mengenal Tuhannya tuh bang. Iya termasuk Anda ini ngomongin dirimu ini.
Abang Sungai Ladi Batam gimana? Saya mengenal dengan diri saya sendiri karena saya udah percaya dengan kepercayaan yang sekarang gitu loh. Oke, sekarang saya tanya dah. Di dalam agama Anda nih, agama Anda yang baru, agama Islam. Anda menjadi seorang pengikut Muhammad berarti kan? Ya, saya umatnya, bukan hambanya. Saya umatnya. Bukan hambanya Muhammad? Bukan. Nah, apa pengertian hambanya seseorang? Pengertian. Karena nanti kalau kita nggak mengerti pengertian itu, kita jadi debat kusir. Gini, kalau di Nasrani itu hamba sebagai anaknya. Gini, kenapa seseorang itu disebut hamba dari sesuatu? Coba jelaskan dulu. Ini kalau di Nasrani dulu saya mempelajari selama ini bukan di Nasrani. Gini loh. Di Muslim. Kenapa? Bukan di Muslim juga. Ah, ini makanya saya bilang makanya masih Islam itu ya karena ini. Gini loh. Mengapa atau keadaan seperti apa sehingga itu disebut sebagai hamba dari yang lain itu? Coba. Oke. Kalau hamba ini dia udah mengenal dengan apa yang dia pelajari. Gini, saya jelasin ya. Hamba itu lawan katanya itu tuan. Hamba artinya gini, hamba itu artinya seseorang yang tidak memiliki kemerdekaan kecuali mentaati apa yang diperintahkan kepadanya. Contoh begini. Anda menjadi hamba saya ketika Anda itu tidak memiliki kemerdekaan di hadapan saya. Anda itu harus ngikutin apa yang saya mau. Itu artinya hamba. Paham nggak? Paham. Setuju nggak? Setuju. Nah, sekarang di hadapan Muhammad, Anda bisa nggak membantahnya? Membantah maksudnya apa? Ketika Muhammad memerintahkan Anda, boleh nggak Anda bantah? Boleh. Oh, berarti boleh dibantah. Boleh. Berarti Muhammad tuh boleh dibantah sama orang Islam? Boleh. Oh, boleh dibantah. Enggak. Oke, Bapak Mualaf. Begini bro, Bapak Mualaf. Di rumah ada Quran? Hah? Ada Quran nggak di rumah? Ada. Bisa nggak? Atau Anda najis nggak untuk membaca surat Al-Ahzab ayat 36? Maaf, saya bukan mendalami sangat karena saya orang baru. Nggak masalah, makanya tadi kan Anda punya Quran. Nah makanya gini, Anda kan punya Quran gini. Najis nggak membuka Al-Quran Anda dan membacanya? Mengikut yang saya pelajari, yang penting niat walaupun belum ambil wudhu. Oke, silakan dibuka surat Al-Ahzab ayat 36. Saya membuka pun maaf, saya nggak bisa membaca. Pantesan Islam. Iya, di situ tertulis begini. Ini kayaknya kita jangan yang tinggi-tinggi nih. Gini. Begini, Abang Sungai Ladi Batam. Gini. Di dalam ayat itu tertulis begini. Kalau Muhammad menetapkan sesuatu, maka tidak ada pilihan bagi orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan akan urusannya. Tahu nggak artinya apa? Tahu. Ya artinya dia itu nggak boleh dibantah. Kok kamu bilang Muhammad boleh dibantah, ini gimana? Membantah Muhammad itu sama saja membantah Allah. Durhaka kepada Muhammad itu sama aja dengan durhaka kepada Allah. Allah sama Muhammad itu beda. Saya nggak bilang sama. Yang saya bilang kalau Anda durhaka kepada Muhammad itu sama saja durhaka kepada Allah. Membantah Muhammad itu sama saja membantah Allah.
Kok kamu bilang bahwa Muhammad itu boleh dibantah gitu loh? Ini kalau kenapa saya bilang saya bisa membantah Muhammad. Itulah dia. Pokoknya Ya, Ya, kenapa dasarnya saya di mana? Dasarnya bahwa Saya Muhammad bisa- itu boleh dibantah di mana? Saya bisa membantah apapun kehendak Muhammad kepada saya. Contoh ya, engkau sholatlah selama 5 kali sehari. Kalau saya nggak bisa lakukan, berarti saya membantah. Berarti omongan Muhammad boleh dibantah ya? Buk- bukan membantah. Kita bisa. Tadi sekarang bukan membantah, tadi dan tidak boleh melakukannya. Iya, jadi sebenarnya gini, yang mau saya sampaikan sebenarnya gini, Bang. Saya itu ingin membuktikan bahwa menjadi seorang Islam itu artinya menjadi hambanya Muhammad. Karena Anda harus melakukan apa yang diperintahkan oleh dia. Gitu loh. Gini, kalau kita pun saya jujur, saya walaupun kita melakukannya belum tentu sempurna seperti apa yang diinginkan Muhammad. Bukan ini bukan masalah sempurna atau tidak. Waduh, ini kayaknya Aiki Jongko ini. Gini. Kedudukan Anda di hadapan Muhammad, Nah, kan tadi saya katakan, Kak nih, makasih ya Kak nih. Kedudukan seorang muslim di hadapan Muhammad itu, saya katakan itu kan sebagai hamba. Kenapa kok hamba? Karena dia itu tidak punya pilihan selain daripada patuh kepada Muhammad itu. Jadi hamba itu dia nggak punya pilihan selain patuh kepada yang kepadanya dia menghambakan diri. memang sekarang ini Gini, apa beda hamba sama orang merdeka? Bedanya hamba sama orang merdeka itu gini. Saya kasih contoh ya. Saya kerja sama orang. Kalau dia bilang begini, angkat, maka tidak ada pilihan bagi saya selain patuh sama dia yang dia bilang. Kalau saya bilang enggak, itu artinya saya seolah-olah orang merdeka di hadapan dia. Padahal nggak begitu. Karena kedudukan saya hamba, kalau dia bilang angkat, maka angkat. Makanya di hadapan Muhammad, seorang muslim itu seperti itu. Kalau Muhammad bilang A, Anda itu harus A. Dia bilang B, Anda harus B. Nah, kenapa Anda nekat bilang boleh membantah Muhammad? Jadi sekarang saya mau tanya ya. Jadi Ya, di silakan. bagian Nasrani Silakan. ada nggak di bagian Nasrani itu patuh? Oh, ada. Kami orang Kristen itu hukumnya kami patuh kepada 3 pribadi. Ada patuh kepada Roh Kudus, patuh kepada Yesus, dan patuh kepada Bapa. Jadi orang yang patuh kepada Roh Kudus yang hinggap di hati seseorang, misalnya ada Roh Kudus di dalam hati orang Kristen, ketika orang itu, sebentar dulu biar kita selesaikan ya. Ketika kita itu patuh kepada Roh Kudus, itu sebenarnya di detik yang sama dia patuh kepada Yesus, di detik yang sama dia patuh kepada Bapa di surga. Makanya patuh kepada Yesus, patuh kepada Roh Kudus, esensinya adalah patuh kepada Bapa di surga. Karena Bapa di surga inilah yang mengutus Yesus dan yang mengutus Roh Kudus. Itu kan di posisi abang sebagai percaya. Saya juga keluarga saya masih. Iya, di posisi Anda sebagai muslim, Anda itu taat kepada seorang manusia bernama Muhammad itu sama saja dengan taat kepada Allah. Makanya saya bilang sebenarnya makanya saya bilang begini, Robnya orang Islam itu Muhammad, Robnya orang Kristen itu Yesus. Nah, kenapa saya Kristen? Karena saya tidak mau Rob saya itu orang yang ada di kuburan. Gitu loh. Saya tidak mau menyerahkan kepatuhan, ketundukan saya ini kepada seonggok mayat dalam kubur seperti itu. Jadi gini, abang ini kan punya pengalaman dan punya kepercayaan, kepribadian dengan Yesus. Sekarang saya mau tanya balik, boleh? Silakan. Nah, kan malaikat pernah menyuruh Yesus itu terjun. Jadi dia bilang kan Malaikat pernah menyuruh Yesus itu terjun di mana? terjun ke jurang
Tapi jawaban Yesus, janganlah engkau mencoba Tuhanmu sendiri. Yang Itu menyuruh itu maksudnya bukan apa? malaikat, Bang. Aduh, ini kalau orang kayak begini susah ini, Bang. Yang menyuruh itu bukan malaikat. Terus Yang menyuruh itu iblis. Iblis berkata, mencoba Yesus begitu. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, ketika iblis mencoba Yesus dengan kata-kata demikian, Yesus mengutip juga firman Tuhan yang mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, jadi saya mau tanya, dia berkata Tuhan Allahmu yang mana satu, dia ataupun ada lagi Karena dia bukan Bapa di sorga. Kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa yang mengutusnya. Makanya gitu. Nah, berarti Kalau Yesus abang menyembah sama siapa? umatnya, Kami menyembah kepada Roh Kudus, kepada Yesus, dan kepada Bapa. Yang ketiganya Berarti adalah sama satu. dengan Muslim dong. Sama Iya, juga Muslim menyembah Muhammad dan Allah. Nah, jadi sekarang mau tanya, abang mau cari apa? Saya ingin membedakan bahwa kalian menyembah Muhammad dalam kubur, kami menyembah Yesus yang hidup. Ya, jadi sekarang ini enggak ada bedanya 11 dan 12. Ada bedanya. Bedanya adalah kalian menyembah, meminta, berseru kepada mayat. Ya, ini istilah kata gini, contoh ya, maaf dulu. Contoh keluarga kita mati. Kan kita balik ke makam. Ke kuburan, tetap kita sembahyang. Untuk memohon kepada Apakah Tuhan. Anda meminta kepada orang yang ada dalam kubur itu? Tidak, cuman kita Enggak, kan berdoa. enggak. Sama, Bang, gini. Kalau ada anggota keluarga kita meninggal, kita datang ke kubur, ke makamnya itu. Pertama, kita mengingat, mengenang, ya kan? Mengenang bagaimana ketika dia hidup, bagaimana kita rindu. Kalau kita mengenang kan, kita nggak ada minta-minta sama yang ada dalam kubur itu. Nah, Nah, sama sementara juga dengan saya pribadi. sebentar, Bang. Sementara orang Islam ketika mereka berkumpul biasa ya di tengah jalan raya nutupin jalan, terus mereka berseru begini. Anda kan Muslim juga nih, gini. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Betul. Nah, berarti ketika berseru Muhammad, Muhammadku, dengarlah seruanku, berarti orang Islam berseru kepada mayat nggak? Kalau saya mendalami, Bukan, saya sebentar, Bang, dijawab singkat. Berseru kepada mayat atau tidak? Kalau saya tidak, kalau bagi punya prinsip saya. Berarti Muhammad masih hidup? Gini, kita kan seperti Sebentar, Bang, dia jangan meninggal. lari Ya, gini. Muhammad kita masih hidup nggak? memerlukan dia Gini, punya. Bang, biar enak kita diskusi, Bang, ya, biar kita nggak berbelit-belit gitu. Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Muhammad jasadnya meninggal. Sudah meninggal. Nah, ketika Anda berseru-seru, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, kalian berseru kepada bangkai nggak? Tidak, kena namanya. Tadi kan sudah meninggal. Memang berat, sudah. Kami kan berseru dengan nama, bukan jasadnya. Jadi ketika Anda mengatakan Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, Muhammad di situ maha hidup atau sudah mati? Sudah mati. Nah, berarti kalian berseru kepada orang mati? oh Yesus saja udah mati. Tidak. Tuh kan? Yesus tidak mati. Ini makanya saya bilang, makanya kalau udah kayak gini diskusi gimana? Bisa kita lanjutkan, teman-teman? Ya nggak bisa kita lanjutkan karena kalau kita akan lebih pusing lagi. Makanya ketika kita berbicara kepada mereka, ya siap-siap paramek. Ya, tunggu dulu ya. Oke lah, Bang, Begini. Abang Sungai Seandainya- di Batam, kita lanjut lagi nanti, Bang, ya. Soalnya kita udah mentok nih, Bang. Abang, saya tanya nih, Anda berseru-seru kepada Muhammad? Iya. Muhammad sudah meninggal? Iya. Berarti Anda berseru-seru kepada orang meninggal? Enggak. Ini gimana? Kan berat kalau kayak gini kita lanjutkan diskusinya, Bang. Saya seolah-olah sudah kena ajian tenaga dalam dari Anda nih.
Oh, udah luka dalam ini saya abang bikin ini. Luka dalam ini berat ini. Saya udah luka dalam nih bang. Sudah tidak sanggup saya menghadapi Anda. Kita lanjut lagi nanti bang ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Ngeri sekali pujuan ajian pamungkas ini. Langsung kena saya bagian dalam ini, repot ini saya langsung. Sulit ini saya menghadapi orang seperti itu saudara. Sulit saudara-saudara.